Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan keamanan komputer. Materi kita kali ini akan membahas mengenai teknik enkripsi dan dekripsi. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik enkripsi dan dekripsi data. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami teknik-teknik enkripsi dan dekripsi data. Bahan kajian, penyandi monoalfabetik, penyandi polyalfabetik, penggunaan public key, metode enkripsi data encryption standar atau DES, metode enkripsi reverse Samir Adleman atau RSA, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik enkripsi dan dekripsi data melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Kriptografi atau cryptograph merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Crypto berarti secret atau rahasia dan graphy berarti writing atau tulisan. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut dengan cryptographers. Sebuah algoritma kriptografik atau cryptographic algorithm disebut cipher merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut dengan plain text menjadi pesan yang tersembunyi disebut dengan ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dibaca dengan mudah. Dekripsi merupakan proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text. Cryptanalysis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kata kunci. Cryptanalyst adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan cryptanalysis. Tujuan dari kriptografi itu yang pertama adalah kerahasiaan, adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka atau mengupas informasi yang telah disandi. Integritas data yang berhubungan dengan penjagaan dan perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. Autentifikasi berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan melalui kanal harus diautentikasi keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah non-repudiasi, adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau yang membuat. Enkripsi digunakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi, data user disandikan encrypt dengan menggunakan sebuah kata kunci atau key untuk membuka decrypt. Data tersebut juga sebuah kunci yang sama dengan kunci yang mengenkripsi untuk kasus private key cryptography atau dengan kunci yang berbeda untuk kasus public key cryptographic. Ini adalah proses enkripsi di mana di sini ada plain text, dilakukan enkripsi dengan kunci, diubah menjadi ciphertext, menjadi deskripsi, dan juga ada kunci dan akan dibaca lagi menjadi plain text. Secara matematis, proses atau fungsi enkripsi atau E dapat dituliskan sebagai E M sama dengan C, di mana M adalah plain text atau message dan C adalah ciphertext. Proses atau fungsi dekripsi atau D dapat dituliskan sebagai DC sama dengan M. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis yang digunakan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda. Algoritma kriptografi berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses dibedakan menjadi algoritma blok cipher, informasi atau data yang dikirim dalam bentuk blok-blok besar, misalkan 64 bit, di mana blok-blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama.
Algoritma stream chipper, informasi atau data yang dikirim dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil atau byte atau bit. Biasanya satu karakter per satuan waktu menggunakan transformasi enkripsi yang berubah setiap waktu. Selanjutnya adalah penyandi monoalfabetik, merupakan setiap huruf digantikan dengan sebuah huruf. Huruf yang sama akan memiliki pengganti yang sama, misalkan huruf A digantikan dengan huruf E, maka setiap huruf A akan digantikan dengan huruf E. Metode pada penyandi monoalfabetik adalah Caesar-Chipper dan ROT13. Caesar-Chipper adalah metode yang digunakan oleh Julius Caesar. Pada prinsipnya setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf D, dan seterusnya. Transformasi yang digunakan adalah plain A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z dengan huruf kecil, dengan chipper dimulai dari D. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C. Namun dengan posisi huruf yang besar. ROT13 pada sistem ini sebuah huruf digantikan dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf N, huruf B digantikan dengan huruf O, dan seterusnya. Secara otomatis hal ini dapat dituliskan sebagai CROT13 sama dengan M. Untuk mengembalikan kembali ke bentuk semulanya dilakukan proses enkripsi ROT13 dua kali. M ROT13 dikalikan dengan M, seperti itu. Ini adalah contohnya. A sama dengan N, B dengan O, C, P, D, Q, E, R, F, S, G, T, H, U, I, V, J, W, K, X, L, Y, M, Z. Ini adalah proses ROT13, sedangkan untuk dekripsi, misalkan di sini hello diganti menjadi URYYB, seperti itu. Chipper transposisi, di mana di sini huruf-huruf di dalam plain text tetap sama, hanya saja urutannya diubah. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi atau pengacakan atau scrambling, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Ini adalah contoh, misalkan plain text adalah jurusan Manajemen Informatika Universitas Bina Insani. Untuk mengenkripsi besar, plain text ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misalkan selebar 6 karakter, kunci K sama dengan 6. Ini adalah jurusan Manajemen Informatika Universitas Bina Insani. Jadi ditulisnya seperti ini. Maka chipper teksnya dibaca secara vertikal jadi dibacanya ke bawah. J, N, E, F, I, F, A, I. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai A, J, N, T, I, T, A, I. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah atau dapat juga ditulis dalam bentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 huruf. Misalkan di sini J, E, N, F, I, F, A, I, U, M, M, O, K, E, S, N, R, A, R, A, R, B, S, U, N, N, M, U, S, I, A, S, A, I, A, N, I, N, N, A, J, N, T, ITA, AI. Ada 12, di sini ada 12. Untuk mendeskripsi pesan bagi panjang chipper text dengan kunci pada contoh ini berarti adalah 12 dikali dengan 4 huruf dibagi dengan K, di mana 12 kali 4 adalah 48, dibagi K yang tadi 6 sama dengan 8. Hasilnya seperti ini. Jadi ada JAIRN jadi UNN jadi 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Dengan membaca setiap kolom maka pesan semula dapat dibaca lagi menjadi dibacanya ke bawah jurusan manajemen. Nah, seperti itu. Informatika Universitas Bina Insani. Nah, hasilnya seperti ini.
Selanjutnya adalah penyandi polialfabetik. Enkripsi dapat dilakukan dengan mengelompokkan beberapa huruf menjadi sebuah kesatuan unit yang kemudian dienkripsi. Metode pada penyandi polialfabetik menggunakan Playfair. Di sini adalah penggunaan kunci. Salah satu cara untuk menambah tingkat keamanan sebuah algoritma enkripsi dan deskripsi adalah dengan menggunakan sebuah kunci atau key yang biasanya disebut dengan K. Sehingga persamaan otomatisnya menjadi E, K, M sama dengan C, D, K, M sama dengan C. Terdapat dua macam kunci. Yang pertama adalah algoritma simetris dan kedua adalah algoritma asimetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga dengan single key algorithm. Sebelum melakukan algoritma pesan, pengirim dan penerima harus memiliki suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini harus rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut dengan kunci rahasia atau secret key algorithm. Metode dengan menggunakan data encryption standard atau DES. Ini adalah contohnya, di mana di sini ada pengirim, sender, clear text, misalkan di sini hello, enkripsi menggunakan recipient public key, di mana di-encrypt dengan teks seperti ini. Nah, nanti dengan menggunakan kunci yang sama, di mana di sini sama dengan recipient public key di description dan menghasilkan hello clear text kepada pihak penerima dalam hal ini seperti itu. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan berbeda dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga dengan public key algorithm. Metodenya menggunakan reverse Samir Adleman atau RSA, di mana di sini ada dari sender, pengirim, ada teks, di encryption menggunakan recipient public key, jadi menggunakan kunci public, di mana di ciphertext untuk deskripsi, di mana di sini juga harus recipient menggunakan private key. Jadi antara public key dan private key keduanya ini adalah suatu hal yang berbeda, di mana nanti akan bisa dibaca oleh pihak penerima receiver dalam hal ini. Aplikasi enkripsi pengamanan elektronik mail mengamankan pada saat ditransmisikan maupun dalam media penyimpanan. Aplikasi enkripsi telah dibuat khusus untuk mengamankan email, diantaranya Privacy Enhanced Mail atau PEM dan Pretty Good Privacy atau PGP, di mana keduanya berbasis DES dan RSA. Kartu plastik enkripsi pada SIM card, kartu telepon umum, kartu langganan TV kabel, kartu kontrol, akses ruangan dan komputer, kartu kredit, kartu ATM, kartu pemeriksaan medis, dan lain-lain. Enkripsi teknologi penyimpanan data secara magnetik, optik, dan maupun dengan chip. Studi kasus yang pertama menggunakan paper yang berjudul Kriptografi Monoalfabetik dan Polialfabetik Aplikasi dan Komparasi dalam Pengamanan Database Bank Soal, di mana di sini ada unsur, proses perhitungan, keamanan database, dan juga penggunaan. Ada juga dari sisi monoalfabetik dan juga ada polialfabetik seperti itu. Dilanjutkan selanjutnya adalah hasil dari tabel ini. Yang pertama adalah substitusi polialfabetik lebih aman daripada substitusi monoalfabetik. Untuk pengamanan kunci jawaban database bank soal, hal ini dikarenakan setiap huruf plaintext satu dengan yang lain berbeda hasilnya saat dienkripsi. Waktu proses diperlukan polialfabetik lebih lama dibandingkan dengan proses substitusi monoalfabetik, dikarenakan algoritma yang dibaca lebih panjang. Karakter yang terdapat pada substitusi polialfabetik lebih banyak dibandingkan dengan karakter yang ada pada substitusi monoalfabetik. Metode substitusi polialfabetik lebih cocok digunakan untuk mengamankan aplikasi yang bersifat rahasia kenegaraan atau perusahaan, sedangkan untuk metode substitusi monoalfabetik dapat digunakan pada aplikasi pembelajaran. Dasar metode keamanan komputer. Ini adalah contoh yang kedua dengan paper judul Pengamanan Dokumen menggunakan metode RSA Reverse Samir Adleman berbasis web. Ini adalah tampilan dalam heksadesimal. Pengujian waktu enkripsi proses dekripsi. Ini adalah referensinya.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.